notasi fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil f, g, h, dan sebagainya. Misalkan f memetakan x ke y, dibaca f memetakan x ke y, maka y sama dengan fx. Maka ada istilah di mana y itu sama dengan fx, ya dari sini asal muasalnya. Dan dibaca sama dengan f dari x digunakan untuk menunjukkan bahwa y adalah fungsi dari x. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian nah, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan? Nah, misalkan seperti ini ya. Jika NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi adalah himpunan A ke B adalah B pangkat A dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Seperti misalkan ini. Nah, G ini berarti himpunan G ke A ya. Kita cari himpunan banyaknya himpunan G ke H. Nah, seperti ini. Kalau G ke H. Jadi kita tinggal lihat G ke H berarti H-nya yang menjadi acuan. H pangkat 1. Maka sama dengan 3. Dari mana 3-nya? Berarti kan kita lihat 1A, 1B, 1C. Jadi ada 3. Sesuai yang di sini. Nah, bagaimana Pak kalau dibalikkan H ke G? Berarti yang H menjadi acuan. H berarti ada kemungkinan H A ke B ya, atau berarti kan kalau misalkan dari H ke G itu nanti kita balikan himpunan dari A ke B, jadi ini bukan jadi fungsi ya, bukan pemetaan. Karena kenapa? Karena pemetaan itu harus tepat satu ya, berarti nanti kemungkinan kalau mau jadi nanti satu semuanya, bisa A1 atau B1 atau C1, jadi semuanya di sana. Ada 3, jadi ada 3 kemungkinan gitu. Nah, itu adalah ini ya, kemungkinannya ya, kemungkinan yang munculnya yaitu tetap ada 3 ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan pemetaan dari himpunan I ke J, berarti 2 pangkat 2. Ini karena 2, ini 2. Jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. 1A, 1B, 2A, 2B. Bagaimana kalau misalkan dari K ke L? Ya tinggal di L pangkat K. L pangkat K. Ini tergantung kita maunya yang mana. Mau dari A ke B atau B ke A gitu ya. Kita lihat, kita sesuaikan saja. Dari A ke B atau B ke A. Nah, kalau misalkan L ke K, berarti di sini L ke K, berarti A pangkat B, berarti K pangkat L. Kalau misalkan dari K ke L, berarti tinggal dibalikkan, berarti L pangkat K, yaitu 3 pangkat 5. Nah, tinggal dihitung, jadi nanti akan banyak kemungkinan. Kalau ini mungkin sifatnya sama dengan ruang sampel ya, seperti itu. Itu dia, untuk menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi. Ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif, ada fungsi surjektif, dan ada fungsi inverse. Kita lihat yang pertama itu ada istilah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Fungsi F dikatakan 1 ke 1, one to one, atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Oke, kita lihat. Kira-kira mana yang injektif di sini? Ke 1, kedua, atau ketiga? Tidak ada bayangan di A, yang di B itu yang sama. Yang cabang berarti. Berarti di sini ada yang bercabang tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Ini tidak ada yang bercabang. Ini adalah masuk ke contoh injektif. Dan ini juga ada yang bercabang tidak? Tidak ada. Ini juga bisa masuk ke injektif. Ini masuk injektif tidak? Tidak. Ini bukan injektif karena di sini yang 3-nya itu ada 2 dari yang 2 dan yang 5. Jadi ini bukan fungsi injektif. Ya, injektif ini antara ini dengan ini. Ya, ini termasuk juga. Tapi nanti ada yang lebih tepat untuk yang ini. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah
subjektif. Nah, dikatakan peta atau subjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, satu atau lebih kan. Berarti ini sudah jelas satu atau lebih bayangannya. Bayangan berarti ini kan. Nah, ini adalah contoh subjektif. Nah, kemudian otomatis yang terakhir sebetulnya fungsi bijektif di mana korespondensi satu-satu atau bijektif ya bisa injektif atau juga fungsi satu ke satu injektif atau juga fungsi subjektif. Jadi ya gabungan ya, gabungan keseluruhannya. Tapi lebih tepatnya ini adalah fungsi dari bijektif ya. Kalau bijektif mah satu ke satu ini kan. Nah, kalau ini masih ada yang kosong, ini masuknya ke injektif ya, tidak. Nah, kemudian kalau ini tidak boleh tidak itu dia perbedaannya ya. Jadi ada memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, kemudian ada fungsi inverse. Nah, jika F adalah fungsi berkorespondensi satu-satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Jadi syaratnya kalau untuk mencari inverse itu harus bijektif. Fungsinya harus fungsi bijektif. Kalau fungsinya bukan fungsi bijektif, maka itu tidak bisa menemukan fungsi inverse-nya. Tidak ada fungsi inverse-nya ya. Seperti itu. Balikan fungsi dilambangkan dengan F inverse, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse B sama dengan A jika F A sama dengan B. Fungsi yang berkehendak satu-satu sering dinamakan dan juga dengan fungsi invertible dapat dibalikan. Kalau yang pas tepat pasannya itu invertible. Kalau yang tidak invertible ya atau not invertible itu tidak dapat dibalikan ketika bukan korespondensi satu-satu. Jadi syaratnya inverse itu harus bijektif. Kalau tidak bijektif, fungsinya itu tidak bisa. Kita menggunakan fungsi tersebut ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan suatu fungsi. F memetakan X ke Y dibaca F memetakan X ke Y ya, ini bahasanya seperti itu ya, tadi sudah kita ini juga, dan dapat dinyatakan dengan Fx ya, maka rumus fungsi ditulis Fx sama dengan Y. Nah, ini dia. Diketahui suatu fungsi F memetakan X ke X tambah 2. Nah, ini yang menjadi Y-nya ya, dengan daerah asal fungsi yaitu X demikian sehingga X lebih besar atau sama dengan 2 kurang dari 6. X elemen asli, berarti bilangan asli ya, kita bisa menentukan. Kalau bilangan real sangat banyak sekali ya. Tentukan rumus fungsi, tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah hasil fungsi, dan kemudian jika fx 17 maka tentukan nilai x-nya. Oke. Ini saya ganti dengan tanda seru. Nah, seperti ini ya. Nah, tentukan rumus fungsi. Nah, rumus fungsi ini ya inilah, ini kan rumus fungsi. Kemudian tentukan daerah asal fungsi ini. X lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 kurang dari 6 berarti 2, 3, 4, 5. Tentukan daerah hasil fungsi. Ya ini angka dari tadi. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. Terus 5 tambah 2, 7. Ya udah. Itu adalah daerah hasil fungsi. Kalau fx-nya, ya berarti kita tinggal ganti. X-nya adalah 15. 17 sama dengan X tambah 2. Berarti X-nya 15. Nah, itu sederhananya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini. Ini rumus fungsinya. Saya telah tuliskan. Daerah asalnya 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya Fx sama dengan X tambah 2. Di mana X 2, 2 tambah 2, dan seterusnya. Maka daerah hasil 4, 5, 6, 7. Fx-nya 17, berarti X tambah 7 sama dengan 17. X sama dengan 17 dikurangi 5 ada 12, maka nilai X sama dengan 15. Nah, ini sangat sederhana ya, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Nah, ini fungsi dari fungsi transformasi seperti itu ya. Nah, kemudian menghitung nilai fungsi, kalau tadi itu tidak ada perhitungan nilainya ya, kalau sekarang menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Contoh suatu fungsi ditentukan dengan F memetakan X ke 5X kurangi 3. Tentukanlah rumus fungsinya. Nilai fungsi untuk X sama dengan 4 dan X min 1.
Oke, kita lihat. Nah, ini rumus fungsinya ya. Sudah ada di sananya. 5x min 3. Nilai fungsinya fx sama dengan 5x min 3. Untuk x sama dengan 4, maka fx sama dengan 5 kali 4 kurangi 3 sama dengan 17. Dan x min 1 ya tinggal diganti. 5 kali min 1 kurangi 3 yaitu min 8. Jadi nilai fungsi untuk x4 adalah 17 dan x min 1 adalah min 8. Nah, ini sangat sederhana ya, mudah ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya menentukan bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsi. Seperti apa bentuk fungsinya? Nah, kemudian kita lihat. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsinya diketahui. Bentuk fungsi linier dapat dirumuskan sebagai fx sama dengan ax tambah b. Kalau fungsi linier ya, sederhana ax tambah b. Kemudian suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 10 dan f4 sama dengan min 8. Nah, ini hasil-hasilnya sudah ada kan? Ya. Nah, tentukanlah nilai a dan b, bentuk fungsinya dan syarat bayangan dari min 3. Nah, kita tinggal ganti saja ini. Ini sudah ada nilainya kan, x-nya berarti 2 nanti. Nanti kita menjadi sebuah persamaan. Menjadi sebuah persamaan dan nanti persamaan tersebut kita eliminasi untuk menentukan nilai a dan b. Contohnya seperti ini kita lihat. Ya kan? Ini rumusnya ax tambah b f2 dimana kita tinggal tulis x-nya kan diganti sama yang ini 2a tambah b sama dengan 10 f min 4-nya 4 f min 4a tambah b sama dengan min 8. Nilai ini kan sudah ada di sini ya. Ini dia. 10 dan min 8. Kemudian kita eliminasi menghasilkan bahwa a sama dengan 3 dan kita substitusikan 3 sama dengan kita ke salah satu persamaan ini dan b-nya adalah 4. Maka kita ketemu nilai A3 dan nilai B4. Ketika tinggal ganti saja. Fx sama dengan 3x tambah 4. Jadi fungsinya adalah 3x tambah 4. Terus ditanyakan berapa kalau bayangannya dari 3? Ya berarti x-nya ganti 3. X-nya ganti 3. Kalau ini kan min 4. Ya berarti tinggal ganti min 3. Tambah 4 sama dengan min 9 tambah 4. Yaitu hasilnya min 5. Nah ketemulah hasil dari A, B, C, D-nya. Seperti itu. Ini adalah karakteristik dari menentukan nilai, mencari fungsi, rumus fungsi, ya. Itu sebetulnya sudah ada dalam bentuk soal tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah komposisi fungsi. Jika fungsi f dan g didefinisikan sebagai f memetakan a ke b dan g memetakan b ke c, maka g bundaran f itu memetakan A ke C adalah komposisi fungsi di mana rank atau keluaran dari fungsi f merupakan domain atau masukan dari fungsi g dan ditulis dengan g bundaran f x sama dengan g fx. Contoh misalkan ya, diketahui fungsi g sama dengan 1a, 2b, 3b yang memetakan a 1, 2, 3 dan b a, b, c. Fungsi f yaitu a, x, b, y, c, z yang memetakan b, di mana b itu adalah abc dan c itu himpunan c itu x, y, z. Fungsi komposisi dari a ke c adalah kita tinggal pasangkan saja. Ini mungkin di kemarin ya di beberapa pertemuannya sudah kita pernah bahas. Berarti tinggal kita lihat ini dengan yang ini. Kita pasangkan, kita kasih tanda ya. Ini warna merah. Ini yang warna merah. Berarti kan kesimpulannya kalau kita tulis di sini, berarti ini adalah 1x jadinya. Nah, itu dia. Kemudian 2b berarti dengan yang b lagi, berarti yang ini kita kasih tanda warna hijau. Dengan yang ini. Berarti kan ini hasilnya adalah 2y. Untuk selanjutnya 3b, berarti jangan ke c, jangan jadi 3z, tidak, karena ini c. Berarti tetap ini ke sini lagi, ke b lagi. Ya,
Jadi hasilnya adalah 3, Y. Nah, ini adalah hasil dari bundaran ini ya, ataupun dari memetakan fungsi komposisi memetakan dari A ke C seperti itu. B-nya kan tidak ada gitu ya. Itu dia. Kemudian misalkan fungsi f(x) sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah x min 1. Maka fungsi dari f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f x kuadrat tambah x min 1. Di mana 3x kuadrat tambah x min 1 kurangi 2 sama dengan 3x kuadrat tambah 3x min 3. Jadi ini disubstitusikan kalau misalkan f bundaran gx ya. Nah, berarti si g ini substitusikan ke x ini. Ini hasil ini ke sini kan. Bukan? Ya, x ini kita ganti. Nah, hasilnya 3x tambah 3x min 5. Kalau ini kita kebalikan. Kalau misalkan g bundaran f, berarti si f ini kita substitusikan ke sini. Nah, jadi 3x min 2 kuadrat tambah 3x min 2 min 1. Tinggal diselesaikan seperti biasa. Nah, itu adalah karakteristik dari bundaran. Hati-hati tertukari ya antara f bundaran g dan g bundaran f tahapannya. Ya, kalau misalnya f bundaran g berarti si g masuk ke f. Kalau g bundaran f berarti hasil yang f ini atau si f ini masukkan ke x yang g di sini seperti itu. Itu adalah komposisi fungsi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk aljabar ya fungsi ini. Nah, kemudian ini juga sama ya, sama seperti itu. Kalau ini cuman sudah ditentukan f bundaran g itu 2 gitu, dengan g-nya 2, maka hasilnya berapa gitu. Kalau yang tadi kan masih bernilai x ya, di mana x ini tidak diketahui. Kalau yang ini sudah dikasih nilai, berarti tinggal kita substitusikan saja, maka hasilnya ketemu. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah ada fungsi khusus. Fungsi khusus ini ada beberapa ya, ada fungsi floor and ceiling, ada fungsi modulo, ada fungsi faktorial, ada fungsi eksponensial dan logaritmik, ada fungsi rekursif. Nah, untuk fungsi floor dan ceiling ini adalah teknik pembulatan bilangan real ke bilangan bulat. Bilangan real ke bilangan bulat. Contoh 0,2 atau misalnya 0,4. Kita kan bisa membulatkannya kalau misalkan 0 mau di berapa di belakang koma dan sebagainya gitu kan. Tapi tidak seperti itu kalau fungsi ini. Pembulatannya mau karena bilangan bulat itu kan harus ke atas atau ke bawah. Nah, floor ini ke bawah, berarti ketika 0,4 kita ingin bulatkan ke bawah jadi hasilnya 0. Kalau kita menggunakan ceiling yaitu berarti ke atas. Nah, gitu ya. Kalau misalnya saya gambarkan itu bentuknya seperti ini ya. Salah. Ini dia. Ini mana ya? Nah, ini adalah fungsi ceiling. Kalau misalnya saya tulis 0,6 ingin kita bulatkan, maka ini hasilnya adalah menjadi 0. Karena ini fungsi floor ke bawah. Kalau misalkan ceiling itu bentuknya seperti ini. Nah, ke atas. Berarti dia ingin membulatkannya ke atas, teman-teman. Nah, misalkan kita tulis 0,6. Ini ceiling, ini sama dengan pembulatannya ke atas jadi 1. Nah, jadi pembulatan itu sesuai dari tanda yang siku yang ini, pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga sama, mau diganti ininya 0,2, ya tetap kalau pembulatannya ke atas ya harus ke atas pembulatannya. Karena pembulatannya ke bilangan bulat ya, seperti itu. Kemudian ada fungsi modulo. Kalau fungsi modulo ini seperti teorema sisa. Nah, insya Allah setelah UTS nanti kita bahas ya tentang fungsi modulo. Kemudian ada fungsi faktorial. Faktorial itu seperti tanda seru. Dilambangkan seperti ini. Inilah fungsi faktorial. Kalau fungsi faktorial, kenapa ini? Nah, fungsi faktorial, misalkan 4 faktorial. Ya, kita tinggal uraikan saja, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berturun. Apakah sampai 0 enggak? Sampai 0 sebetulnya. Sebetulnya kali 0 faktorial. Seperti ini. Namun 0 faktorial ini sama dengan 1. Ya, jadi tetap biasanya sukanya sampai sini.
Karena 0 faktorial itu 1, teman-teman. Nah, ini sampai sini. Jadi tinggal kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 20, 20 ya 20 ya. 24 ya, 24. Banyak nih. Nah, seperti ini. Inilah faktorial, tandanya tanda seru. Nah, kemudian fungsi eksponensial dan logaritmik. Eksponen ya, pangkat ya, eksponen itu pangkat. Kalau logaritmik itu logaritma ya, ada di kalkulator juga. Mungkin dulu pernah dibahas di sekolahan ya. Kemudian terakhir ada fungsi rekursif, adalah di mana salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri gitu. Dalam dunia programan, rekursif ini berfungsi dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri gitu. Atau contohnya mungkin fungsi rekursif yaitu fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Jadi polanya itu dipakai gitu terus-terusan ya, seperti pada deret mungkin ya, kalau ini kan atau barisan ya, pada barisan Fibonacci kan penjumlahan ya, fungsi Fibonacci kan penjumlahan bilangan sebelumnya, terus ya itu seperti itu dipakai gitu di apa namanya, di barisan tersebut gitu. Ya itu adalah fungsi rekursif, atau bisa pengulangan mungkin ya, pengulangan kembali terus-terusan ya, mungkin bisa seperti itu. Ya, mungkin teman-teman lebih paham lah nanti dalam bahasa pemrograman atau fungsi rekursif itu ya. Itu mungkin beberapa terkait penjelasan tentang fungsi. Ada yang ditanyakan sampai sini, silakan. Ada yang didiskusikan mungkin, barangkali boleh. Ada? Sudah cukup jelas? Jelas? Oke. Misalkan tidaknya adalah terkait materi tentang fungsi. Ya, jadi materinya sampai sini untuk fungsi, dan untuk materi yang ketujuh, pertemuan ketujuh nanti